Selamat bertemu kembali bagi saudara-saudara yang saya kasihi. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah buat kita sekaliannya. Dalam tayangan Prepare the Way for the King, saya beri judul Memakai Waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu bagian sangat penting bagi kita. Banyak orang tidak sadar waktu banyak habis, percuma, terbuang, ataupun terjadi pemborosan waktu, sehingga tidak mendapat sesuatu yang kita harapkan. Karena waktu terbuang, sehingga itu akan membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan ataupun tidak mencapai kehidupan yang ilahi yang benar. Dan banyak sekali kerugian. Karena waktu adalah diberikan Tuhan bagi manusia terbatas. Waktu kita terbatas, ada musim-musim tertentu membuat orang tidak memakai waktu. Atau ada kesibukan yang begitu banyak menyita hati orang sehingga terjadi pemborosan. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Kesempatan diberikan bagi kita, waktu itu kita perlu melakukan dengan baik. Mengapa kita memerlukan waktu? Nah, supaya kita memperoleh hikmat pengetahuan, memakai waktu-waktu kita yang disebut dengan priority time, skala prioritas. Yang nomor 1 kita lakukan dan kita buat nomor 2 dan kita buat nomor 1. Dan berikutnya apa yang terpenting berturut. Kita punya tantangan memakai waktu hari demi hari. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pikirkan dan selalu kita percayai, itu menentukan keadaan kita masa depan, bahkan pada akhirnya nanti. Persiapan kita hari ini kita lakukan untuk persiapan di hari-hari mendatang, terlebih pada hari kedatangan Tuhan. Nah, dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia tidak mau seorang pun binasa, tetapi hendaklah berbalik dan bertobat. Betapa luar biasanya waktu bagi kita hari ini. Di mana-mana banyak penundaan, tertunda. Ini iblis sangat senang kalau kita menunda-nunda waktu, bahkan pemborosan waktu. Sepertinya tidak ada lagi hari esok, sampai tidak istirahat, sampai tidak bisa tenang. Nah, saudara yang dikasih, kita sadari waktu sangat perlu buat kita hari ini. Yang berikutnya dikatakan firman Tuhan, kamu yang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Kita yang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Artinya apa? Saat seperti ini, dalam situasi yang tidak memungkinkan kita pergi jauh atau kemana-mana memberitakan Injil, tapi kita tahu dengan teknologi gadget yang kita peroleh, kita dapat bersekutu dengan orang-orang banyak, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Orang-orang lain di sekitar kita akan mendengar kasih Tuhan. Kesempatan Injil diberitakan. Itu kata firman Allah. Jadi orang-orang yang di dalam misi Tuhan, orang yang merindukan jiwa-jiwa yang bertobat, adalah mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dan dua-dua orang benar, ini yang berikut, itu adalah mempercepat hari kedatangan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu rindu karena seruan orang benar, karena pekerjaan orang benar, dengan kurun waktunya sendiri, bukan waktu kita, bisa dipercepat hari kedatangan Tuhan. Dengan tidak memakai waktu dengan baik atau tidak bijaksana, berarti kita merencanakan peluang untuk melaksanakan kehendak Allah. Waktu kita perlu sangat kita perhatikan.
Dan saudara biar tahu, komoditi yang terbaik, yang paling luar biasa bagi anak Tuhan Allah, komoditi waktu, bukan uang, saudara. Matius 6 disebutkan dalam firman Allah ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati kita menunjukkan di mana kita berada, atau harta kita. Ya, waktu kita yang banyak di situ, itu menunjukkan kita siapa adanya. Kalau kita tidak melihat keluarga hanya sibuk dalam pekerjaan, bahaya saudara-saudara. Mereka memerlukan waktu kita. Tidak seimbang pelayanan dengan kehidupan keluarga atau masyarakat. Kita juga kehilangan kesempatan yang terbaik. Hati kita menunjukkan harta, dan waktu itu menunjukkan kita ada di sana. Kita yang berada di dalam gereja, kita juga punya waktu di luar gereja. Bisa menjangkau banyak orang dengan teknologi gadget yang telah ada hari ini. Ini kesempatan yang terbaik. Kita bisa jangkau banyak orang dengan berita yang baik. Berita Kristus, keselamatan, kelepasan, berkat-berkat yang indah bagi banyak orang. Haleluya. Jadi di mana kita memakai banyak waktu, hati kita di sana, begitulah kita. Nah, berikut ini kita lihat perumpamaan dari kitab Matius pasal 20 ayat pertama sampai 15. Seorang tuan rumah mencari pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Mereka menganggur, ada yang menganggur jam 9, jam 12, bahkan jam 3 dan jam 5. Upah mereka dijanjikan 1 dinar 1 hari. Waktu tiba untuk menggaji para pekerja-pekerja ini, orang yang masuk pertama sekali tidak terima atau komplain. Mengapa dia sudah yang dahulu masuk, tetapi gajinya sama dengan orang yang terakhir, yaitu jam 5. Sudah habis waktu. Dari perumpamaan di atas kita lihat, masuk di dalam pelayanan atau bekerja di kebun anggur Allah ataupun mengupayakan kegiatan dalam kerajaan Allah, itu adalah hak istimewa. Tuhan bebas menggunakan haknya. Nah, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita tidak boleh bersungut-sungut. Berapapun unggulnya atau kapasitas atau kompetensi orang-orang dalam pekerjaan Allah, tidak boleh memandang rendah yang lain. Yang kedua, itu kehormatan yang diberikan Tuhan kalau kita bisa melayani. Dan ketiga, jangan ada persungutan. Tuhan itu adil. Jangan nanti seperti yang menerima 1 talenta, menuduh Tuhan bukan-bukan. Dia sembunyikan segala kapasitas yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah hari ini kita sungguh-sungguh menerima kehormatan, yaitu menjadi pelayan Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan bagi kita. Saya berdoa saudara-saudara sekalian diberkati dalam pelayanan, dan Tuhan menuntun kita akan menerima kehormatan ini. Dia menentukan hak-hak istimewa ini sampai kita akan bertemu kembali dengan Dia. Amin.